Bapa, betul Engkaulah surya hidup kami. Bersama-Mu ya Tuhan, kami menjadi pasti dalam menjalani kehidupan ini. Bersama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang akan menjadi hikmat bagi kami, bagaimana kami menjalani kehidupan. Bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati yang menyatakan bahwa hidup kami ada pengharapan. Hidup kami ada jaminan yang pasti ke depan. Terlebih lagi setelah kami meninggalkan dunia ini. Bapa, karena itu biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama. Engkau sendiri yang berbicara ya Bapa, lewat Roh-Mu yang kudus, dan biarlah firman yang tertulis itu menjadi firman yang hidup di dalam diri kami ketika kami mendengarnya. Karena itu sertai hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga setiap umat-Mu yang telah Engkau pilih betul-betul tertanam firman yang hidup di dalam diri kami semua. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan mempelajari bersama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 dan ayat 57, nanti dilanjutkan dengan surat Ibrani pasal 9. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 saja. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita adalah Kristus korban yang menghidupkan. Christ is the life-giving sacrifice. Saudara, kita telah belajar hari Jumat kemarin, Kristus adalah korban yang sempurna. Saudara, kesempurnaan itu adalah satu jaminan
dan menjadi landasan yang akhirnya membuat korban Yesus itu juga adalah korban yang menghidupkan. Saudara, konsep ini tidak ada di agama lain. Konsep ini hanya ada di dalam Alkitab, di dalam ajaran kekristenan. Orang yang mengaku diri Kristen tapi tidak membaca Alkitab dan tidak mengerti Alkitab, dia akan lepas dari pengertian Kristen itu. Ya, karena itulah saudara, menjadi Kristen bukan sekedar ikut-ikutan ke gereja. Menjadi Kristen bukan sekedar ikut-ikutan dengan teman-teman kita. Tidak. Menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Yesus. Dan Yesus yang bagaimana? Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Itulah yang saudara dan saya harus ikuti. Bukan ikut Yesus yang dikabarkan oleh orang-orang yang tidak berdasarkan Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dan mati sering dianggap hal yang lumrah pada orang-orang yang tidak peduli agama. Ya, memang ada hidup dan ada mati. Pengkhotbah mengatakan ada yang lahir, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang sedih, ada yang senang, ada yang miskin, ada yang kaya. Saudara, pengkhotbah memang mengatakan itu bukan pengertian bahwa dia menjadi orang yang tidak peduli agama. Tetapi dalam kehidupan memang kita lihat ada yang hidup, ada yang mati, ada yang susah, ada yang senang. Memang betul juga ada yang sedih dan ada yang bergembira. Tetapi saudara, pada faktanya walaupun orang mungkin tidak peduli agama, manusia ingin hidup lebih lama, bukan? Ingin panjang umur. Itu kalau ulang tahun selalu mohon didoakan panjang umur ya, panjang umur ya. Ya. Junisen Kuaile, ya kan? Senti Chenkang, ya. Waduh, bagaimana? Waduh, kata-kata yang indah-indah, ya. Panjang umur. Ingin sehat. Minum vitamin, berapa banyak vitamin yang saudara minum tiap hari saya tidak tahu. Saudara hitung sendiri. Berapa banyak saudara berolahraga, saudara hitung sendiri. Tapi juga kalau sakit, cepat-cepat ke dokter. Kalau sakitnya lebih parah, masuk rumah sakit. Supaya apa? Kita ingin sehat, bukan? Bahkan kalau mungkin, saudara, kalau mungkin menghindari atau memperlambat kematian. Kan itu saudara, sekarang manusia dengan kedokteran yang maju luar biasa. Ada terapi genetik, ya, terapi gen, ada terapi DNA. Apalagi ditemukan cloning. Orang berusaha sebaik-baiknya. Tentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berduit. Sudah, maaf saya katakan itu. Oleh karena kalau kita tidak punya uang, kita tidak mungkin bisa melakukan itu, bukan? Terlalu mahal harganya. Oleh karena penemuan ilmiah, penemuan kedokteran itu akhirnya harus dibayar oleh setiap kita masing-masing. Kita korbankan semuanya. Kita berusaha untuk hidup lebih lama. Kita berani mengorbankan apa saja. Yang penting saya sehat. Berapa uang yang saya harus bayar. Tapi saudara, apakah saudara bisa hidup selamanya? Tidak. Semuanya akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Dalam persekutuan Kaleb, saya sudah lupa itu kapannya. Saya beritahukan kepada rekan-rekan yang di komisi Kaleb. Kalau zaman dulu di Tiongkok, raja yang disebut Wang Ti itu sudah Qin Shi Huang itu ingin hidup selama-lamanya.
one way, pengen hidup puluhan ribu tahun. Tapi kenyataannya tidak bisa. Dan saya beritahukan lagi di Amerika sudah ada seorang yang kira-kira usia parubaya, 40-an, 50-an, ingin hidup lebih lama. Saya lupa ya namanya siapa, tapi kalau yang Caleb pernah ikut pasti masih ada ingat ya. Dia mengambil darah anaknya yang masih muda, kira-kira belasan tahun sampai 20 tahun, selalu menjadi donor darah buat papanya dan nanti buat kakeknya. Supaya apa? Ya darah itu kemudian dicuci sedemikian, pokoknya dengan ilmu kedokteran dimasukkan ke dalam diri papanya dan kemudian nanti kepada kakeknya. Supaya apa? Supaya tetap sehat, punya darah anak muda. Lalu saya tanya, yang darah anak muda dapat dari darah mana? Kasihan dia. Kalau darahnya diambil terus, betul kan? Saudara, kadang-kala orang tua itu egois. Dan memang banyak orang tua egois, bukan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia tidak mikirin anak muda, pikirnya anak muda kan masih sehat, kasih darahnya. Tapi dia tidak mikirin, dia memang betul kita kan bisa produksi darah terus anak muda. Tapi kembali lagi orang tua kan juga bisa produksi darah. Kenapa harus ambil dari darah anak muda? Saudara, saya tidak tahu pikiran orang-orang demikian. Saya tidak tahu. Nah saudara, karena itulah kalau melihat hal yang demikian, berarti berita Injil tentang pengorbanan Yesus Kristus tetap relevan untuk selama-lamanya bagi semua orang. Orang ingin hidup selama-lamanya, pada kenyataannya tidak bisa hidup selama-lamanya, bukan? Tetapi setelah kehidupan ini ada kehidupan yang akan datang. Disitulah sudah berita Injil adalah berita yang bisa kita pegang dan menjadi harapan bagi umat manusia. Sebab itu saudara, kekristenan adalah Kristus. Dan kalau kekristenan adalah Kristus, maka salib Kristus adalah kuncinya. Sebab itulah saudara, di dalam kekristenan sendiri, khususnya di dalam catatan Injil, 1 minggu sebelum Yesus Kristus disalibkan dan setelah itu Yesus bangkit dari kematian, disitulah saudara inti dari Injil. Semua Injil mencatat 1 minggu penuh bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Sebab itulah film The Passion of the Christ hanya khusus menggambarkan penderitaan Tuhan dari pergumulan, diawali dari pergumulan di Taman Getsemani sampai Yesus bangkit. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu kalau saudara membaca Injil, saya catat di sini saudara yang seperti yang dikatakan oleh ahli-ahli Alkitab, ahli Perjanjian Baru. 30% catatan Injil Matius itu berbicara tentang seluruh penderitaan Yesus. 30%. Injil Markus 37% berbicara mengenai penderitaan dan kebangkitan Yesus. Injil Lukas 25% berbicara 1 minggu dari peristiwa penderitaan Yesus Kristus. Bahkan yang luar biasa lagi, Injil Yohanes 41% berbicara 1 minggu mengenai penderitaan Yesus. Sebab itulah saudara, saya seringkali kan bicara kepada saudara, orang Kristen yang tidak merayakan, tidak memperingati Jumat Agung, tidak merayakan Paskah, kebangkitan Yesus, itu kebangetan sekali. Berarti dia betul-betul tidak mengerti akan apa? Karya Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah di dalam bagian ini mari kita akan berbicara saudara. Mengapa Kristus adalah korban yang menghidupkan? Saudara, korban yang menghidupkan. Yang lain di perjanjian lama semua korban itu semua mati semua.
domba-domba, lembu sapi, burung tekukur, burung merpati, semuanya mati dan tidak bangkit lagi. Bahkan kalau ada manusia, yaitu dari upacara-upacara dewa-dewa, nabi dari dewa-dewa bangsa-bangsa lain yang juga mempersembahkan anak-anaknya untuk dewa-dewanya, itu pun semua mati. Hanya ada satu korban yang menghidupkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengerti bahwa korbannya Yesus itu adalah korban yang menghidupkan. Ini inti yang saudara dan saya harus pegang kuat. Sebab saudara, darah Kristus, yang pertama, darah Kristus adalah korban surgawi. Dia bukan korban duniawi. Dia bukan korban sekedar jasmani, tetapi dia adalah korban surgawi. Ini yang pertama. Seperti yang nanti kita lihat, kita baca bersama tadi di dalam 1 Korintus 15 dan Ibrani pasal yang ke-9. Saudara, saat Yesus Kristus disalibkan, disiksa, mayoritas orang pada waktu itu, bahkan banyak orang Yahudi juga melihat, mayoritas melihat itu sebagai rutinitas. Rutinitas hukuman bagi kejahatan. Karena tentara Romawi untuk menegakkan kekuasaannya dan kekuasaannya di daerah yang begitu luas, Kekaisaran Romawi menerapkan satu prinsip. Orang-orang yang menentang dan melawan Kekaisaran Romawi dan dia menjadi penjahat kelas ulung, dia akan disalibkan. Sebab itu orang Yahudi termasuk yang terbiasa melihat rutinitas orang-orang disalibkan. Jadi saudara, kalau orang setiap hari ngelihat peristiwa penyalipan, akhirnya lama-lama terbiasa enggak? Saudara, rumahnya dekat dengan tempat bagal, yaitu nyembelih domba ataupun lembu ataupun kerbau ataupun juga babi. Sembelih. Saudara sering lihat itu, akhirnya kebal enggak? Kebal. Anggap rutin. Oh ya, itu biasa. Tetapi minoritas menganggap sebagai kebiadaban atas orang yang tidak bersalah. Nah, minoritas ini siapa? Ya murid-murid Tuhan. Termasuk perempuan-perempuan yang terus mengikuti Tuhan dan mereka terus menangis. Guru kami tidak bersalah, guru kami tidak bersalah. Namun sudah sangat sedikit. Tadi minoritas, tapi ini sangat sedikit sekali yang bisa melihat bahwa peristiwa Yesus disalibkan itu sebagai rencana Allah. Mungkin Nabi Yesaya di dalam nubuatannya melihat hamba yang menderita. Tapi Yesaya berbicara karena apa? Karena dia diurapi oleh Roh Tuhan. Apakah dia betul-betul, Yesaya betul-betul sampai mengerti sedalam-dalamnya? Saya tidak tahu. Nanti kalau kita sudah di surga ketemu Nabi Yesaya, mungkin bisa sharing-sharing. Bagaimana Yesaya waktu itu? Aduh saudara, karena itu kalau saudara jadi orang Kristen, mengertilah Alkitab saudara. Karena nanti di surga sharingnya dalam sekali. Wah, mengerti bagaimana karya Allah yang luar biasa. Bagaimana nubuatan-nubuatan Tuhan itu luar biasa. Kalau mungkin, tapi ini semua dalam keterbatasan saya. Saya tidak menganggap diri saya yang lebih memahami, tidak. Mungkin kalau ngomong sedikit sekali, mungkin Yohanes Membaptis.
Dia di dalam urapan Roh Kudus ketika melihat Yesus berjalan, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Yohanes Pembaptis, Rasul Petrus, Rasul Andreas, Rasul Paulus, mana mereka mengerti itu semua? Saudara, bahwa Yesus disiksa dan disalibkan sedang melaksanakan proses penebusan dengan darahnya sendiri. Dan dikatakan di dalam surat Ibrani sebagai korban surgawi. Dia membawa darahnya sendiri ke hadapan Allah. Saudara jangan berpikir, berimajinasi Tuhan Yesus itu sudah dengan darahnya itu masuk ke surga, ditaruh di ember, ini Allah Bapa. Bukan pengertian itu, sudah. Imajinasinya bukan itu. Tetapi imajinasinya adalah bahwa ketika Yesus Kristus disalibkan, ketika darah itu menetes, seolah disitulah dia mempersembahkan kepada Allah dalam tuntutan keadilan dan kesucian Allah. Sebab itulah film The Passion of the Christ. Kemudian sudah ada tetesan dari langit hujan, setetes air. Bang! Itu gambaran yang luar biasa yang dipahami oleh Mel Gibson sebagai sutradara pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah sebagai korban surgawi, maka Yesus membuka relasi sehingga dalam Injil Matius dan Injil Markus dicatat tabir Allah terbelah menjadi dua. Itulah suatu pemahaman yang luar biasa. Karena terjadi gempa bumi, lalu tabir bait Allah yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus terbelah menjadi dua. Seolah-olah ingin menyatakan hubungan manusia dengan Allah dipulihkan oleh karya Yesus Kristus. Kan itulah saudara bahwa setiap orang percaya ditebus dengan darah yang mahal. Rasul Petrus mengatakan ini dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Kita semua ditebus dengan darah yang mahal. Sebab itu saudara, kalau memahami hal ini, tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh Kristen itu murtad. Tidak mungkin. Kalau dia memahami, dia ditebus dengan darah yang begitu mahal, dia tidak mungkin akan lari. Kalau dia lari, itu menjadi tanda tanya dari iman kepercayaannya. Tanda tanya. So, itulah surat Ibrani mengatakan, kalau engkau menyangkal anak Allah, tidak mungkin ada korban yang kedua kalinya untuk menebus. Tidak mungkin. Karena penebusan itu hanya sekali untuk selama-lamanya. So itulah saudara, di dalam prinsip perjanjian lama dikatakan hanya dengan darah yang dicurahkan ada pengampunan. Ada pengampunan, itu dicatat dalam imamat. Hanya dengan pencurahan darah ada pengampunan. Sebab di dalam darah bergantung nyawa. So itu saudara, kita cari sakit penyakit semua dari darah. Ambil darah, cek darah. Semua dari darah. Dan disitulah sudah kuasa ilahi bekerja di dalamnya. Karena Yesus juga adalah Allah sepenuhnya. Sehingga dengan kematiannya sebagai manusia, di situ kuasa ilahi bekerja sedemikian. Saudara, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kok begitu ya? Itu Rasul Paulus sudah dalam 1 Korintus 15 berbicara kepada kita semua. Ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Begitu juga biji-bijian, dia tidak akan hidup jikalau biji itu tidak ditanam di tanah mati dikuburkan.
begitu pula Kristus harus dikuburkan supaya dari situ dia menjadi benih, dia yang menghidupkan semuanya. Saudara, Paulus ketika berbicara, saya percaya oleh pertolongan Tuhan, hikmat itu Tuhan berikan kepada Paulus sehingga bisa memberikan satu gambaran secara alamiah di dalam kehidupan di dunia. Kita melihat semua pohon-pohonan, khususnya yang berbuah, semuanya dengan biji-bijian. Biji itu harus tertanam, biji itu harus mati. Supaya dari situ dia muncul benih dan muncul kehidupan. Luar biasa. Lalu saudara, ada seorang anak Tuhan, dia seorang doktor yang bernama, sebentar ya saya cari. Dr. E. Stanley Jones. Saudara, dia katakan sebetulnya prinsip pengorbanan ditemukan di seluruh kehidupan. Bahkan di antara orang-orang yang memberontak terhadap pemikiran bahwa Kristus memberi hidupnya bagi kita. Maka dari situlah sebetulnya dengan Kristus memberi hidupnya bagi kita, supaya kita semua dihidupkan kembali. Seluruh ciptaan menegaskan ide seseorang mati untuk menyelamatkan yang lain. Hewan-hewan juga mengerti itu kok. Saudara, suatu kali Dr. Stanley Jones itu melihat ada seekor induk burung yang sengaja menyerahkan dirinya ke rahang ular agar anaknya bisa selamat dari terkaman sang ular. Begitu pula dengan banyak binatang-binatang. Itu dengan sendirinya induk yang mereka mau dimangsa oleh binatang karnivora, maka sang induk demi melindungi anaknya, sang induk itu akan mengorbankan dirinya. Itu prinsip. Bahkan dokter ini, saudara, Stanley Jones mengatakan sebetulnya di dalam diri kita bekerjanya darah yang ada pada kita itu menunjukkan prinsipnya juga. Kita tahu darah kita itu ada 4 bagian, saudara, yaitu plasma darah, selalu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Itu ada 4. Ya, saya tidak tahu kalau ada yang lain ya, tapi saya lihat sementara ini saya pahaminya itu. Ya, kita semua tahu itu. Dan di dalam salah satu sel darah di situ adalah leukosit atau darah putih. Darah putih itu bekerja di dalam darah kita, sistem darah kita. Ketika tubuh kita terluka atau tubuh kita terserang sakit penyakit, ya, terserang serangan virus atau bakteri, maka langsung darah itu ada laporan, langsung sel-sel darah putih itu menyerbu ke situ dan mereka mengorbankan dirinya supaya apa? Virus itu juga mati. Jadi jelas di dalam alam ciptaan Tuhan saja terjadi peristiwa-peristiwa itu. Prinsip pengorbanan untuk menghidupkan. Itu jelas. Karena itulah mengapa filmnya Narnia, ya, film dari seorang novelis tapi teolog, seorang filsuf besar dari Inggris. Dia sudah meninggal. Ya, C.S. Lewis. Menulis satu cerita ya yang Narnia. Saudara tentu sudah melihat filmnya bukan? Nah, mengapa singa itu kemudian mengorbankan dirinya dan kemudian dia hidup kembali. Saudara, itu prinsip. Itu prinsip. Nah, orang-orang Kristen yang mengerti prinsip-prinsip Kristen ketika belajar, ketika menonton film-film Kristen yang berdasarkan pikiran Kristen, dia langsung akan ngerti. Kecuali orang yang bukan Kristen, dia tidak akan ngerti prinsip itu. Dia tidak akan ngerti prinsip itu. Saudara, inilah yang membuat saudara dan saya harus bersyukur. Karena Yesus darahnya merupakan korban surgawi bagi kita semua. Yang kedua, kita harus ingat
tentang perkataan Paulus, ada tubuh alamiah dan ada tubuh rohaniah. Saudara, kejahatan manusia telah merusak semua tatanan ciptaan dan berada dalam cengkeraman maut. Nah, kalau Jumat kemarin saya katakan ada seorang anak Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tahu dalam hikmatnya untuk membendung dosa. Maka kematian, maut adalah yang memutus dosa itu sendiri. Sebelum Adam dan Hawa melakukan dosa, Tuhan sudah peringatkan, kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu pasti mati. Itulah firman Tuhan. Jadi saudara, intervensi ilahi diperlukan dalam penebusan manusia dan seluruh ciptaan ini. Sehingga nantinya akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Karena itulah saudara, pola benih tanaman yang harus mati supaya bisa bertumbuh. Demikian pula pola kerja ilahi dalam kebangkitan. Supaya dengan demikian Yesus dengan tubuh alamiahnya mengalami kematian. Maka dari situlah kemudian tumbuh tubuh rohaniah untuk saudara dan saya nantinya juga. So itu ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, murid-murid yang sudah bergaul dengan Yesus 3,5 tahun yang sebetulnya sangat kenal Yesus. Pada waktu Yesus bangkit, mereka tidak kenal. Karena tubuh rohaniah yang bangkit dari kematian itu. Jadi bukan tubuh jasmania, bukan tubuh yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, tubuh jasmania ini tidak layak hidup bersama Tuhan, tidak layak di kerajaan surga. Tetapi tubuh rohaniah lah, yaitu tubuh kebangkitan yang layak hidup di kerajaan surga. Nanti saudara dan saya akan menerima tubuh rohaniah, tubuh kebangkitan, yaitu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, tidak semua orang yang dikatakan ngomongnya dia ke gereja tetapi kemudian tidak pernah memahami iman yang benar. Apakah dia betul-betul akan terima? Saya ragu-ragu itu, ya. Saya tidak ragu-ragu walaupun saya tidak tahu, ya. Saya ragu-ragu. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memahami dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena itulah saudara, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita akan coba memelihara sementara ini tubuh. Walaupun tubuh ini akan mati semuanya. Walaupun tubuh ini akan mati. Tetapi kita masih tetap menyadari dengan penuh tanggung jawab kata-kata Paulus. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Maka kita akan menjaga tubuh ini. Coba jaga sebaik-baiknya. Walaupun kita sadar kita tidak mungkin bisa sempurna seperti yang Tuhan mau. Karena tubuh ini juga akan mati nantinya. Namun saudara, kita menantikan tubuh rohaniah. Yesus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Maka Yesus juga yang sulung dari orang yang bangkit. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Itu semua konsep Alkitab saudara. Itu semua konsep Alkitab. Sebab itulah saudara, tubuh jasmani ini semua akan berakhir. Dan kita nanti akan diganti dengan tubuh rohaniah di dalam diri kita. Bagaimana kita tetap bisa menjalani kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Ya, memahami itu. Saudara, kalau saudara pernah membaca sebuah catatan ataupun buku biografi, ada seorang pemudi bernama Joni Eareckson Tada. Memang perempuan tapi kok namanya Joni, ya. Tapi kalau saudara juga pernah melihat film dokumenternya, saudara biasa akan tahu.
Joni Eareckson ini mengalami kecelakaan. Seorang gadis yang bersemangat, seorang gadis yang energik, seorang gadis yang luar biasa punya banyak teman. Tapi juga seorang gadis yang juga atletis. Dia terjatuh dari rakitnya di Chesapeake Bay ketika sedang di pantai. Tubuhnya membentur batu. Lumpuh dari leher ke bawah. Lumpuh dari leher ke bawah. Ketika menyadari apa yang terjadi pada dirinya, dia akan lumpuh permanen. Dokter sudah berjuang sekuat tenaga. Dokter akhirnya mengatakan dia akan lumpuh permanen dari lehernya sampai ke kakinya. Dia bingung, dia sedih sekali. Teman-temannya datang menghibur dia. Dia memohon teman-temannya, tolong akhiri hidup saya. Mungkin kasih obat saja. Tolong kalau mungkin potong urat nadi saya dengan pisau. Tapi teman-temannya semua tidak berani menolak. Joni menyadari kenyataan yang kejam ini. Bahkan bunuh diri pun membutuhkan pertolongan orang lain. Saudara, bagaimana akhirnya nanti Joni Eareckson ini berbalik kepada Tuhan? Saudara, perubahan itu terjadi secara perlahan-lahan. Di tengah-tengah kepahitan penderitaan selama 3 tahun. Dengan tangisan-tangisan, ribuan pertanyaan yang dia tanyakan kepada setiap orang. Suatu malam nanti akan menjadi keputusan bagi dia ketika dia sadar Allah mengerti keadaan dirinya. Saudara, rasa sakit menyerang punggungnya seperti halnya mereka yang lumpuh. Manusia normal bisa menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang gatal. Manusia normal bisa memijat-mijat ototnya yang sakit. Manusia normal bisa meregangkan kakinya yang kram. Dan mungkin menggosoknya dengan obat-obatan yang untuk memanasinya. Orang lumpuh seperti dia berbaring diam, tak berdaya sambil merasakan seluruh penderitaannya. Ada saudaranya, ada seorang sahabatnya sangat dekat dengan Joni. Dia bernama Cindy. Cindy datang dekat di sampingnya di tempat tidurnya. Berusaha sebagai teman sejati, sahabat yang sungguh-sungguh menghibur Joni. Akhirnya temannya ini Cindy agak canggung berkata demikian. Joni, Yesus tahu apa yang kamu rasakan. Kamu bukan satu-satunya yang mengalami hal itu. Karena Yesus pernah mengalami juga. Joni menatap temannya. Cindy, apa maksudmu? Lalu Cindy melanjutkan. Itu benar, Joni. Ingat, dia dipaku di atas kayu salib. Punggungnya hancur akibat semua cambukan-cambukan yang dia terima sewaktu disiksa. Dia menggertakkan giginya pada waktu disalibkan. Ketika dia bergerak sedikit, semua sakit
otot-ototnya, kejang, semuanya sampai mengarah kepada kepalanya. Bagaimana dia harus mengatur tumpuan bagi tubuhnya. Kakinya juga dipaku, tangannya juga dipaku. Kepalanya ditancap mahkota duri. Lambungnya ditusuk. Saudara, perkataan ini menusuk ke dalam hati Joni Eareckson Tada. Yesus sudah mengalami itu semua. Setelah itu sudah dalam pergumulan yang luar biasa, dia hanya menerima Tuhan dan dia bisa menjalani hidupnya. Dia sekarang berusia 74 tahun atau 70 tahun lebih. Saudara bisa lihat di website Joni Eareckson Tada. Langsung saudara lihat. Dia melukis dengan mulutnya. Karena semuanya dari leher sampai kakinya lumpuh total. Saudara, kita tidak lumpuh. Kita masih diberikan badan yang baik. Tapi apakah kita punya pengertian yang sama sedalam Joni Eareckson Tada? Baru sakit sedikit, udah ngeluh. Baru susah sedikit, sudah ngomel-ngomel. Baru mengalami apa yang tidak sesuai keinginan kita, langsung berontak melawan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan dalam hidup kita? Tubuh jasmani dari Joni Eareckson Tada itu hanya tubuh sementara. Karena dia memikirkan tubuh rohaniah, tubuh kebangkitan nantinya. Di mana dia nanti bersama dengan umat Tuhan yang lain menikmati sukacita surgawi bersama dengan Yesus yang bangkit itu. Kristus korban yang menghidupkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Suara hamba-Mu sudah selesai. Biarlah suara Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Bersyukur Yesus adalah korban yang menghidupkan. Dan korban itu karena korban surgawi. Dan karena tubuh rohaniah yang bangkit itu. Sehingga Yesus bangkit dengan kuasa ilahinya, kuasa Allah Tritunggal yang memberikan jaminan yang pasti kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali.